wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Dengan kita mengucapkan bismillah, hari ini Bapak tentunya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif Perjuri Cibir Angkatan 9 SD 82 Bengkulu Tengah. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu Dewan Guru SDN 82 Bengkulu Tengah yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN 82 Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sini Bapak Ibu, saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini menjadi tugas kami sebagai guru penggerak untuk memaparkan budaya positif yang sudah kami lakukan di SDN 82 Bengkulu Tengah. Baik, sebagai perkenalkan nama saya Tarjuli MPD, saya guru di SDN 82 Bengkulu Tengah. Kemudian fasilitator saya Dr. Anda R. Sihartini MPD dari Bekasi. Kemudian pengajar praktik Ibu Herlin Monita SPD SD MPD. Nah, di sini Bapak Ibu, kami menyebarkan pemahaman kepada rekan guru semuanya di SDN 82 Bengkulu Tengah ini. Yang pertama itu terkait dengan kita sudah memasuki pembelajaran paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. Pada pembelajaran paradigma baru ini, kita menekankan adanya profil pelajar Pancasila yang sangat berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini ada beberapa elemennya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Nah, adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita ini, kita menciptakan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini memiliki konsep utama
Di sini ada yang pertama perubahan paradigma ya belajar. Yang tadi ya kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ada ya permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, boleh Ibu, Bapak Ibu lakukan ya di sini. Cobalah buka. Nah, ini permainan ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini maksudnya gini, Bapak Ibu silakan ambil sesuatu barang ya, yang A ya, tugasnya A, dan lalu kepalkan sekuat tenaga. Nah, dan tugas B yang si B tadi membujuk Anda dengan berbagai cara, membujuk, menghardik, mungkin mengintimidasi, mungkin merayu dengan memberikan iming-iming uang ya, agar Anda membuka kepala ya tangan Anda. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ketika ibu-ibu ya yang bertugas menjadi seorang A tadi, apakah bersedia membukanya ketika dibujuk oleh si B? Kan boleh saja boleh dibuka dan boleh saja tidak dibuka, ya kan? Nah, tergantung dengan apa ya isi dari kepala Bapak Ibu tersebut. Nah, kalau itu adalah hal yang paling berharga, tentu ya Bapak Ibu memiliki sesuatu hal yang bisa membuat Bapak Ibu untuk membuka kepala tersebut. Nah, di sini inilah sebenarnya kekuatan kita sebagai seorang guru ya. Ada saatnya kita dengan mudah membuka kepala tersebut, ada saatnya kita tidak membukanya. Nah, artinya apa? Nah, artinya kodrat itu adalah milik kita masing-masing. Ya, walaupun mungkin dibujuk oleh si B sekuat tenaga, dihardik, tapi kalau yang bersangkutan tidak mau membuka, pasti tidak akan dibuka, iya kan? Nah, misalnya ini kepala. Nah, coba kamu buka, dirayu, enggak, pasti enggak kan? Nah, artinya apa? Yang memiliki kontrol seluruhnya itu adalah diri kita sendiri. Itu maksud dari permainan yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini konsep utamanya yang pertama disiplin. Ya, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, disciplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu disiplin. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu, ya. Realitas kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif di sini ya, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan ya tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, di sini ada diagram ya. Yang pertama itu survival ya, kemudian yang kedua lanjut dengan yang tiga, keempat, dan yang kelima. Nah, ini salah satu simulasi yang dilakukan oleh Ibu Ria. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, ya kita bermain di sini. Ya, mari berlatih ya hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan Bapak Ibu diisi mana yang termasuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi ya. Silakan Bapak Ibu isi pada kertas yang sudah saya bagikan. Nah, di sini Bapak Ibu, kemudian ya, yang kelima restitusi. Posisi kontrol guru. Nah, di sini adalah yang pertama, ada seorang dikatakan penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru ya. Nah, Bapak Ibu, pada posisi kontrol guru yang kemarin saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan 2 kasus. Kasus pertama kemarin itu saya anak yang secara tidak langsung terlihat oleh mata saya membuang sampah sembarangan, dan kemudian saya lakukan dengan segitiga restitusi, yaitu saya panggil. Nah, di situ saya lakukan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, kasus kedua itu anak terlambat masuk ke kelas ketika jam istirahat. Dia sibuk mengobrol dengan temannya di kantin sehingga lupa jam masuk ke kelas. Sedangkan temannya sudah berjalan 15 menit. Artinya anak tersebut terlambat 15 menit. Kemarin saya panggil dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang pemahaman kita selama ini adalah peraturan kelas. Nah, kenapa? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya dibarengi dengan hukuman. Ya, namanya peraturan biasanya
itu dibarengi dengan hukuman. Sedangkan keyakinan ini bagaimana kita membuat anak itu sadar, ya, dengan kesadaran anak-anak itu mengakui kesalahannya dan merubah secara sendirinya. Dengan sadar ia tidak melakukan hal tersebut tanpa adanya hukuman dari kita. Nah, kenapa disebutkan keyakinan? Karena keyakinan ini, yang namanya keyakinan pasti orang ingin melakukannya kan, keyakinan. Ya sama dengan kita ya. Kalau keyakinan kita misalnya agama kita, otomatis kita dengan sendirinya, dengan sadar kita melakukannya apa saja yang menjadi keyakinan. Nah, kalau peraturan, nah biasanya masih ada juga yang tidak melaksanakannya atau melanggarnya. Nah ini maka dibuatlah keyakinan kelas. Nah kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5. Kemudian Bapak Ibu, nah ini pembentukan keyakinan kelas ya. Bapak Ibu bisa melaksanakannya dengan yang pertama berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan rekan-rekan guru. Nah baru diterapkan keyakinan kelasnya itu dengan anak-anak. Ya diawali dengan penyampaian tujuan makna daripada keyakinan kelas itu, baru Bapak Ibu memberikan ya kepada arahan wewenang kepada anak-anak untuk menentukan, dimulai dari menentukan peraturan kelas. Mungkin bisa dicontohkan tidak boleh ribut dalam kelas. Nah itu masih dalam kalimat-kalimat negatif. Nah nanti dirubah menjadi kalimat positif. Artinya nah itu menjadi keyakinan kelas nantinya. Nah Bapak Ibu, nah di sini segitiga restitusi tadi ya. Nah dari keyakinan kelas ini tadi yang sudah kita susun. Nah ini ketika anak ini melanggar keyakinan kelas yang sudah kita susun, itu baru kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini segitiga restitusinya. Nah yang pertama, langkah-langkah segitiga restitusi itu yang menstabilkan identitas ya. Seperti misalnya dia sudah melakukan kesalahan, kita tanya seperti misalnya seperti kemarin ananda kita Abel, kenapa anak kamu membuang sampah, apakah itu perbuatan yang salah? Dia mengakui bahwa itu perbuatan yang salah ya. Nah kita tidak boleh memarahinya ya, kita hanya menyampaikan tidak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bahkan kita sebagai guru juga pernah berbuat salah, dan kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari jalan keluarnya. Nah di sini teknik untuk menstabilkan identitas ya, dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan masalah ini ya, kamu berhak merasa begitu. Itu pada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini kita tanya dengan anak. Kamu tadi membuang sampah sembarangan. Apa kira-kira alasan kamu sehingga kamu
membuang sampah sembarangan. Nah, alasannya ada kemarin karena asik mengobrol dengan temannya, jadi tidak memperhatikan, tidak sadar bahwa dia membuang sampah sembarangan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah kita bentuk di kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, sudah kita buat di kelas, kita tanya kembali, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, pasti dia menjawab, kamu mau menjadi anak yang sukses, atau cita-cita kamu, Bapak pernah dengar bahwa kamu ingin menjadi seorang dokter, ya itu bisa kita pada sesi ini, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, baik Bapak Ibu, keyakinan kelas ini ada manfaatnya. Manfaat keyakinan kelas yang pertama, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, ini Bapak Ibu, saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas, diawali dengan pengantar sebelum kita menyusun keyakinan kelas. Kemudian anak-anak dipersilakan untuk menempel hasil musyawarah, ya, memunculkan peraturan kelas. Kemudian ini peraturan kelas yang sudah terbuat. Nah, ini ya anak-anak merubah kalimat dari misalnya kalimat tidak boleh keluar masuk kelas saat belajar. Nah, itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian tidak boleh makan, itu kan masih kalimat tidak boleh, itu kan masih kalimat negatif semua, dirubah menjadi kalimat positif. Nah, ini prosesnya. Nah, ini hasilnya yang sudah dibuat oleh anak. Nah, di sini anak-anak menulis ya peraturan-peraturan yang memiliki nilai kebajikan. Nah, ini. Nah, kemudian anak-anak yang menempel hasil yang sudah mereka lakukan. Nah, ini sudah tercipta nilai-nilai kebajikan yang sudah disusun oleh anak. Nah, kemudian setelah nilai keyakinan itu disepakati oleh seluruh warga kelas, baru ditandatangani secara bersama, baik guru maupun siswanya. Ya, ini proses tanda tangan keyakinan kelas. Ya. Baik Bapak Ibu, itu saja penyampaian saya kepada diseminasi budaya positif di SDN 82 Bengkulu Tengah sebagai tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Tengah. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Bunyarsi selaku teman sejawat Bapak Tarjuli MPD. Saya di sini mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Tarjuli yang sudah mau berbagi tentang ilmu, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kedepannya kita selaku warga SDN 82 Bengkulu Tengah dapat menerapkan ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Kami ucapkan terima kasih, sukses selalu kepada Bapak Tarjuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reti Sakita SPD, termasuk dari Bapak Tarjuli MPD. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tarjuli yang telah memberikan ilmunya budaya positif di sekolah. Semoga budaya ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah kami di SDN 82 Bengkulu Tengah. Dan untuk Bapak Tarjuli, kami mengucapkan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.
Sangat senang. Senang sekali. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Membuat kita bertanggung jawab. Membuat kita menghargai orang lain. Membuat kita lebih disiplin. Membuat kita menghormati orang lain. Membuat kita lebih baik lagi. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.